Jadi dari contoh tadi dapat dijelaskan bahwa ada 3 macam komunikasi. Yang pertama ada komunikasi konten, yang kedua audiens, dan yang ketiga pekerja. Komunikasi konten, Vincent Mosko mengatakan bahwa komunikasi konten berkaitan dengan isi dari suatu media komunikasi. Dalam hal ini melihat bahwa isi yang dibuat sedemikian rupa dalam setiap genre webtoon berkaitan dengan kebutuhan dari para pembacanya. Oleh karena itu, tidak heran bahwa kreator menjadikan kolom komentar sebagai salah satu sumber ide atau inspirasi serta pemanis bagi episode berikutnya. Hal tersebut dilakukan agar para pembaca terbawa arus dan berimajinasi. Yang kedua ada komunikasi audiens. Dalam Smith 1977 dalam Moskow 2009 mengatakan bahwa audiens atau khalayak adalah komunikasi utama bagi media. Sistem digital memperkuat dan memperluas proses komunikasi sehingga dapat dikomunikasikan kepada audiens lebih efisien dan efektif. Dan webtoon mengubah nilai guna dari rating menjadi nilai tukar kepada pengiklanan agar para pengiklan mau mengisi dan membeli slot iklan yang ada di line webtoon. Maksudnya, ketika suatu konten disebarkan melalui media komunikasi kepada khalayak dan konten tersebut diminati oleh khalayak, maka akan semakin tinggi jumlah konsumsi dan nilai rating media tersebut. Hal ini sangat berguna. Kemudian ada komodifikasi pekerja. Kemajuan teknologi komunikasi meningkatkan komodifikasi pada pekerja media. Komodifikasi pekerja media adalah berkaitan tentang tugas mereka dalam produksi dan distribusi produk media yang mungkin tidak sesuai antara beban kerja dengan upah yang didapat. Memanfaatkan pekerja untuk mendapatkan keuntungan, tapi ada tantangan harus dihadapi adalah menguji politik ekonomi media khususnya pada komodifikasi pekerja. Media dalam proses produksi media dan webtoon hadir di Indonesia seakan memfasilitasi kreator-kreator berbakat asal Indonesia yang tidak memiliki tempat untuk mempublikasikan karya mereka. Platform pada line webtoon seakan memberikan kemudahan dalam kesempatan bagi mereka untuk mempublikasikan karya kepada khalayak luas melalui fasilitas webtoon challenge. Kemudian adanya spasialisasi. Spasialisasi membahas tentang penyebaran produk oleh media kepada audiens satu khalayak tanpa terhalang oleh ruang dan waktu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi. Tidak hanya berhenti sampai di situ, spasialisasi juga berbicara tentang kontrol serentak yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa atas media komunikasi. Berdasarkan syarat dan ketentuan yang tertulis mengenai konten yang tidak layak, termasuk di dalamnya tentang konten yang mempromosikan perjudian atau konten komersial, yang berarti konten yang termasuk konten komersial untuk mempromosikan perusahaan tertentu atau demi keuntungan individu itu sendiri. Untuk mempermudah spasialisasi dibagi atas 2 konsentrasi, yaitu horizontal dan vertikal. Spasialisasi horizontal adalah konsentrasi yang menyatukan industri media dengan cara memperluas produksi dan sumber daya media dengan cara membeli saham atau mengakui sisi media lain yang sama jenisnya dan setara. Spasialisasi vertikal adalah konsentrasi yang menggambarkan konsentrasi perusahaan-perusahaan dalam suatu bisnis yang memperluas kendali perusahaan atas proses produksi. Selanjutnya yaitu strukturasi. Strukturasi adalah teori ilmu sosial tentang penciptaan dan reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen tanpa memberikan keunggulan pada keduanya. Selanjutnya, dalam teori strukturasi, baik analisis mikro maupun makro semata sudah cukup. Dalam teori politik ekonomi, komunikasi Vincent Mosko, proses strukturasi dapat menimbulkan adanya tindakan dan perubahan sosial yang dipengaruhi oleh struktur sosial seperti kelas, gender, ras, gerakan sosial, dan hegemoni. Seperti contoh yang kita ambil bahwa line webtoon sendiri tidak membedakan kelas dan ras para pembacanya, baik kelas bawah sampai kelas atas, dapat mengakses line webtoon asalkan terhubung dengan jaringan internet dan dapat mengakses aplikasi atau website line webtoon untuk gender baik pria maupun wanita memiliki
adalah selera dari genre pembaca antara bacaan wanita dan pria. Webtoon menguasai pasar-pasar pembaca komik yang beralih dari cetak menjadi digital. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.